Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel saya di hari Nur Fitria. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 penyebab pembeli atau pelanggan kita beralih belanja ke toko tetangga. Nah, kira-kira seperti apa penyebabnya? Apa saja penyebabnya? Simak terus videonya ya. Penyebab yang pertama pembeli kita beralih belanja ke toko tetangga adalah kita membeda-bedakan pembeli atau kita kurang memaksimalkan pelayanan kita dalam memberikan pelayanan kepada pembeli. Misalnya saja kita tuh kayak pilih kasih kayak gitu ya. Jadi ada customer atau pembeli yang datang ke toko kita, kemudian pada saat mereka belanja banyak kita sangat baik memberikan pelayanan terbaik. Tapi itu sebaliknya, pada saat mereka belanja sedikit kita acuh-acuh, kemudian kita kurang respon terhadap si pembeli ini, sehingga pembeli ini itu kurang nyaman dengan kita, sehingga mereka melirik ke toko tetangga yang lebih nyaman atau menurut mereka lebih comfort ketika mereka belanja ke toko mereka. Nah, jadi ini adalah alasan pertama atau penyebab pertama mengapa pembeli atau pelanggan kita beralih ke toko tetangga. Jadi hati-hati ya teman-teman, berikan pelayanan terbaik kepada pembeli kita. Mau beli banyak, mau beli sedikit, mereka adalah sumber rezeki kita, mereka adalah raja buat kita. Penyebab yang kedua adalah kita mematok harga yang di atas rata-rata atau bisa dikatakan mahal kayak gitu ya. Jadi kita sebagai pedagang toko sembako itu kita harus memilih harga gitu ya. Pada saat kita menjual harga kepada pembeli, kita harus memberikan pilihan harga seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk sembako ya kita harus meng-up atau memberikan harga yang murah, kemudian kita harus mengambil keuntungan itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting itu mereka datang kembali kepada toko kita, nanti terus jadi pelanggan, nanti pasti kita mendapatkan untung dari sana sedikit-sedikit ya, pokoknya mereka jadi pelanggan terbaik untuk kita kayak gitu. Itu untuk yang sembako. Jadi untuk yang lainnya misalnya untuk pelengkap, untuk penunjang, untuk kalian bisa up yang agak banyak. Bahkan kalau saya yang misalnya untuk kayak pelengkap kayak misalnya tali rafia, sendal dan lain sebagainya, saya tuh mengupnya tuh banyak banget kayak gitu. Jadi kenapa alasan pembeli kita itu beralih ke toko tetangga atau toko yang lainnya ya, salah satunya ini kita tidak bisa memberikan harga yang murah atau kita mematok harga yang terlalu mahal atau di atas rata-rata. Jadi mereka kurang, wah ini dulu kayaknya tokonya murah, sekarang tambah kesini kok jadi mahal ya, coba deh saya bandingkan dengan toko yang di sebelah sana. Nah, ketika mereka tuh belanja ke toko yang sebelah sana, misalnya aja katakan toko si B gitu ya, ketika mereka belanja ke toko si B, rupanya harganya di sana tuh murah banget. Misalnya namanya juga ibu-ibu ya, pasti membanding-bandingkan harga. Kita aja sebagai penjual kita biasanya juga membanding-bandingkan harga kan pada saat kita belanja. Jadi meskipun selisih 500, selisih 1000, pasti mereka tuh udah kayak langsung mancep gitu loh, melek tentang harga. Wah, di sana tuh rupanya lebih murah loh dibandingkan toko si A gitu. Jadi kalau misalnya kita belanja ke sana, misalnya aja katakan selisih 500, tapi 500 kali belanjanya kan lumayan banget kayak gitu. Jadi mereka akhirnya beralih ke toko tetangga. Nah, jadi itulah alasan mengapa pembeli beralih ke toko tetangga. Penyebab yang ketiga adalah toko kita itu kurang lengkap. Nah, saya tuh sangat sering sekali ya mengatakan kepada teman-teman bahwa memang kita tuh tokonya rumahan, toko yang baru pemula, jadi baru buka, kemudian modalnya terbatas. Kita lebih banyak harus mengembangkan toko ini, bagaimana caranya agar toko ini tuh lebih lengkap gitu barangnya, lebih banyak variannya. Jadi kalau pembeli datang ke toko kita tuh nggak bakal kecewa. Misalnya aja beli A gitu ya, barang A, rupanya kita nggak punya, ya akhirnya kan nanti beli ke tetangga ketika pada saat itu ready, barangnya ada. Nah, mereka itu akhirnya kayak kalau sekali dua kali mungkin ya mereka kayak, oh mungkin stoknya pada saat itu memang lagi kosong, barangkali nanti saya kalau belanja ke sana lagi pasti sudah ada. Pada saat mereka belanja lagi ke toko kita, nah misalnya aja seperti itu ya, belanja ke toko kita rupanya nggak ada lagi, wah itu sangat kecewa banget tuh. Nah, akhirnya itulah penyebabnya. Jadi mereka itu kayak, aduh tuh barang sulit banget ya kayaknya untuk toko itu, kayaknya
memang nggak bisa diupayakan atau gimana, akhirnya mereka itu beralih ke toko tetangga gitu. Jadi kalau ke toko kita tuh kayaknya udah males deh, sering deh berjalan ke situ, udah jauh-jauh, rupanya di sana barangnya nggak ada. Ya udah mendingan saya aja belanja ke sana sekalian bawa sepeda motor tapi barangnya ada. Nah gitu. Jadi kita upayakan nih barang kita itu nggak harus stoknya tuh banyak banget, tapi stoknya tuh dikit-dikit, pokoknya semuanya lengkap kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang modalnya terbatas, kita tuh nggak perlu ya nyetok yang terlalu banyak banget gitu, nggak usah. Yang penting barang yang dibeli pembeli atau dibeli konsumen itu setiap mereka datang ke toko kita tuh ada. Toh kalau misalnya nggak ada tuh segera dicatat, kemudian pada saat kita belanja nanti kita upayakan barang itu sudah ada atau ready kayak gitu. Jadi kalau mereka datang lagi ke toko kita, nah kita tawarkan, Bude kemarin beli beli produk ini ya, ini sudah ada nih barangnya, mau dibeli apa enggak gitu. Pastinya mereka akhirnya sana, oh iya nanti ya saya mau beli, tapi sekarang mau beli ini dulu kayak gitu. Pasti akhirnya nanti kayak timbul apa ya, misalnya oh semuanya toko ini tuh bisa dipercaya gitu ya. Kalau misalnya barangnya ada pasti nanti diupayakan, nanti dibelanjakan ya, seperti itu jadi pengalaman pribadi saya juga seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah kita tidak menepati janji pada saat ada pembeli yang menaruh janji ke kita. Misalnya aja seperti ini, aku mau belanja gula 1 kintal, kemudian pada saat itu stoknya kita tuh cuma ada 50 kilo, katakan seperti itu. Nanti kira-kira tante bisa belikan untuk saya, bisa nggak hari Senin? Nah rupanya kita tuh nggak bisa. Nah, pada saat itu kita nih ngomongnya, misalnya pada saat ada pembeli ngomongnya, oh bisa nanti Senin kita usahakan ya, tapi pada saat hari yang ditentukan tuh rupanya jedier gitu, nggak ada jawaban, kemudian barang nggak ada. Nah ini tuh membuat konsumen tuh benar-benar kayak geram banget ya, udah kayak ditunggu-tunggu, janjinya udah dipegang, rupanya kita itu nggak menepati janji. Jadi tuh mereka tuh kayak yang udah apa ya, istilahnya sangat kecewa. Jadi kemungkinan besar mereka tuh nggak bakal lagi belanja ke toko kita dan bahkan bisa beralih ke toko tetangga. Nah jadi yang keempat itu ya penyebabnya, berhati-hati ya buat teman-teman semua, jangan terlalu memberikan janji manis kepada pembeli ya. Penyebab kelima adalah pembeli terlalu menunggu kita. Jadi misalnya pada saat kita tuh di toko gitu ya, kita tuh terlalu sibuk misalnya entah dengan anak kita, entah dengan gadget kita, sehingga pada saat mereka tuh datang ke toko kita tuh gak benar-benar standby gitu. Jadi ini adalah salah satu kayak bagian dari memberikan pelayanan terbaik gitu loh kepada konsumen. Jadi pada saat ada tetangga yang masuk ke toko kita atau pembeli yang masuk ke toko kita, jadi kita tuh benar-benar kayak welcome banget. Jadi langsung kita upayakan kayak memberikan salam, silakan deh mau cari apa yang bisa saya bantu, atau dan sebagainya, pokoknya yang hangat lah seperti itu. Jadi itu adalah salah satu trik gitu ya. Jadi bagaimana caranya biar pada saat pembeli masuk ke toko kita itu langsung merasa kayak dihargai, dihormati, langsung kita welcome gitu. Jadi itu adalah salah satu trik marketing juga kayak gitu. Jadi pada saat pembeli itu masuk ke toko kita tuh jangan sampai gitu ya kita tuh masih di belakang, misalnya di belakang itu masih masak, entah kita masih jemur dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh lama banget tunggu sampai jelek gitu ya di toko kita. Jadi benar-benar kita upayakan pada saat mereka datang kita harus standby, kita harus memberikan salam yang terbaik, welcome yang baik untuk mereka. Jadi mereka merasa hangat, mereka merasa nyaman, kemudian kita berikan pelayanan terbaik. Nah setelah itu mereka bayar, akhirnya pulang. Nah ketika mereka pulang, mereka tuh bakal inget-inget gitu loh pada saat kita memberikan pelayanan, memberikan salam kepada mereka. Jadi ketika mereka habis barang stoknya di rumah, sembakonya habis, mereka bakal datang ke toko kita. Nah itu dia teman-teman 5 penyebab pembeli atau pelanggan kita beralih belanja ke toko tetangga. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.